Ya, teman-teman, hari ini akan dijelaskan dan didemokan bagaimana caranya deploy atau istilahnya upload ya, project Laravel yang kita develop di localhost, kita akan deploy ke share hosting. Di sini kita sudah siapkan hosting untuk teman-teman bisa coba. Nah, hosting ini di domain demosambercode.com. Jadi teman-teman nanti bisa punya domain masing-masing, tapi domainnya maksudnya dipakai di level subdomain ya. Jadi nanti semua belakangnya ada demosambercode.com. Misalkan kelompok A pengen buat namanya project a.demosambercode.com misalkan. Nanti projectnya akan terdeploy atau istilahnya terpasang di alamat tersebut. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin menunjukkan portofolionya sekarang sudah bisa diakses di internet istilahnya. Jadi bisa menunjukkan ke orang lain tanpa harus menunjukkan localhost kita, karena kalau localhost kan hanya di desktop masing-masing untuk dibuka. Kalau sudah di deploy istilahnya semua user ada internetnya bisa mengakses. Nah, di sini tampilan cPanel dari share hosting biasanya seperti ini. Teman-teman bisa beli share hosting ini uh, di vendor-vendor yang sudah banyak tentunya. Ada Niaga Hoster dan lain-lain. Silahkan teman-teman cari aja dari mulai paket yang paling murah untuk misalkan coba-coba deploy project Laravel. Dan beli share hosting yang seperti ini, nanti akan dikasih akses ke cPanelnya. Nah, cPanelnya jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Di sini kita bisa mulai untuk upload project kita. Dan di sini terdapat banyak pengaturan ya, termasuk domain, subdomain, pengaturan email, dan lain-lain ya. Jadi ini seolah-olah kita punya komputer, kan ini server dibilangnya ya. Tapi server ini share hosting, jadi komputer yang dibagi-bagi ke banyak orang gitu ya. Ada jenis lain server yang bisa kita beli, misalkan VPS. Nah kalau VPS itu satu komputer punya kita sendiri gitu, nggak dibagi-bagi sama orang lain. Tapi tentu harganya lebih mahal ya VPS dibanding share hosting biasa. Kalau share hosting ini biasa untuk bikin misalkan beli pakai WordPress misalkan atau project PHP selain Laravel juga bisa di deploy ke sini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita projectnya kita buat dulu menjadi format zip ya. Jadi kita kompres ke dalam format zip. Contohnya saya mau kompres project ini. Jadi misalkan ini project Laravel ini ya, berarti si nama projectnya kan Blade Challenge. Nah berarti keluar dulu ke sini. Nah si folder Blade Challenge ini saya buat zipnya ya. Jadi isi dari project ini kan semuanya berarti ya, vendornya masuk, tidak terlewat semuanya, filenya ikut semua. Jadi kita zip aja, kompres dengan format zip. Nama ini terserah teman-teman. Zip name-nya kita create aja. Nah, sambil menunggu zip-nya sudah berhasil, nanti kita siapkan juga database. Jadi yang harus pertama disiapkan adalah nanti kita akan masuk ke file manager. Jadi project kita akan kita upload ke file manager, tapi uploadnya ini hanya bisa file per file. Jadi kalau dia masuknya directory harus bisa masukin satu persatu kan terlalu rumit, jadi dibikin zip. Lalu kita juga yang biasanya bikin database-nya di phpMyAdmin sendiri. Nah sekarang phpMyAdmin-nya pakai yang ada di sini. Jadi database-nya harus diekspor, diimport juga. Jadi kita ekspor dari localhost kita, terus kita import ke phpMyAdmin di sini. Dan database-nya juga skemanya kita harus buat juga di sini. Sama seperti di localhost, buat skema dulu, terus buat user juga di sini.
Nah, ini udah berhasil sih. Kita akan coba upload dulu aja ke file manager. Nah, di file manager ini silakan teman-teman pilih yang public HTML. Di sini sudah terdapat banyak ada directory dan juga di sini ada berbagai file zip yang dari peserta-peserta Sunburn Code sebelumnya ya. Nah, teman-teman silakan upload di sini saja. Ini sudah masuk ke public HTML, terus ada pilihan upload di sebelah sini. Kita klik aja bagian uploadnya. Nah, sini select file, lalu kita arahkan ke zip yang barusan sudah kita buat ya. Ya ini, Blade Challenge zip. Lalu nanti di select file si zipnya, ditunggu untuk di uploadnya. Ya, ini sudah berhasil untuk upload Blade Challenge zip-nya. Tinggal kita go back aja. Terus kita cari filenya. Ini file yang barusan sudah di-upload ada di sini dan kita lakukan ekstraksi di sini ya. Nah, ini ada pilihan, klik kanan aja teman-teman. Klik kanan, terus ekstrak. Ekstrak filenya di sini di folder public HTML ya. Tentu saja kita ekstrak ke situ. Ya, sudah berhasil. Nanti nama foldernya adalah sama dengan nama filenya. Jadi kalau di sini Blade Challenge, biasanya di sini nama direktorinya namanya Blade Challenge juga. Nah, di sini berarti project Laravel saya sudah masuk ya, termasuk bahkan folder git-nya juga masuk. Dan macam-macamnya INV-nya juga masuk, tinggal kita sesuaikan INV-nya nanti. Oke, nah setelah itu kita akan buat dulu database-nya ya. Jadi setelah ini tinggalkan dulu, kita kembali lagi ke cPanel-nya. Kalau teman-teman di menu sini mau menuju cPanel menu yang utama, tinggal klik aja yang CP yang sebelah sini, nanti langsung mengarah ke sini. Sama aja ya. Nah, langsung untuk menyiapkan database, yang pertama harus dilakukan adalah di MySQL Database, kita klik dulu. Nah, di sini teman-teman cara bikin database-nya di sini. Bikin nama database yang unik ya, jangan yang udah ada. Di sini sudah banyak database-nya. Dibikin nama database-nya. Misalkan saya bikin tadi Blade Challenge, samain aja Blade Challenge biar gampang nyarinya. Terus saya create database-nya. Nah, sudah berhasil dibuat database-nya. Terus di sini kita harus tambahkan user ya. Nah, kalau teman-teman belum bikin user baru, harus bikin dulu di sini. Kalau saya sudah pernah buat di sini. Silakan menggunakan nama masing-masing supaya gampang juga. Jadi kalau biasanya kan di localhost kita kasih usernya itu root dan passwordnya kosong. Nah, di sini memang nggak bisa gitu. Di sini harus dikasih nama dan dikasih password juga. Jadi buat aja passwordnya, username-nya dan passwordnya di sini diklik 2 kali pakai konfirmasi. Terus nanti di create usernya ya. Nah, setelah itu, setelah di create user baru, setelah berhasil, kita tambahkan user tersebut supaya bisa mengakses database yang sudah kita buat. Jadi contohnya tadi saya sudah buat, nah di sini usernya saya sudah ada, namanya Abduh, dan database-nya Blade Challenge. Ini yang tadi saya buat ya. Jadi saya assign usernya Abduh untuk bisa mengakses database Blade Challenge. Seperti itu teman-teman. Jadi silahkan add.
Nah, ini privilege-nya bisa kita tentukan, tapi untuk saat ini all privilege-nya kita kasih semua ke user Abduh supaya privilege-nya dapat semua. Kita make change. Ya, sudah berhasil, nanti kita go back aja. Nah, kalau sudah berhasil, nanti database kita di sini kalau kita cari Blade Challenge. Nah, yang ini berarti ya. Sudah ada Blade Challenge. Database-nya yang ini. Dan database-nya ini namanya. Dan dia nama database-nya lengkap ya, dari U602 dan seterusnya sampai sini nama database-nya. Lalu username-nya ini dan password-nya sesuai dengan yang teman-teman masukkan pas bikin user tadi. Jadi password-nya harap diingat, jangan yang aneh-aneh. Harap diingat karena nanti kita akan masukin ke file env. Nah, kalau sudah siap database-nya, selanjutnya adalah kita buka ppMyAdmin kita, atau kalau teman-teman pakai Workbench, dipakainya di Workbench. Nah, kalau di tampilannya di MySQL Workbench, tampilannya seperti ini. Untuk export ya, ini seperti biasa. Nah, ini sini kan banyak database, teman-teman. Kalau di ppMyAdmin, teman-teman menuju database-nya, jadi misalkan ke Democrud, masuk ke database-nya, biasanya di sebelah atas sini ada pilihan untuk export atau import ya. Nah, dalam hal ini berarti kalau kita dari localhost, ppMyAdmin yang di localhost, kita export. Jadi teman-teman klik yang export, nanti ikutin aja langkah selanjutnya. Di export filenya menjadi SQL ya. Kalau di sini di MySQL Workbench, untuk export database di sebelah sini. Jadi data export. Bikin data export, lalu saya tunjuk database mana yang saya mau export. Saya mau Democrud. Semuanya sudah masuk. Database-nya ya, termasuk tabel-tabelnya dan isi datanya sudah ada. Lalu di sini kita bisa tentukan outputnya kemana dan nama outputnya apa. Misalkan di sini saya Blade Challenge lagi. Nah, nanti filenya dalam ekstensi .sql. Jadi ekspor menjadi file SQL seperti ini. Lalu saya coba start export. Jadi di ekspornya outputnya menjadi .sql ya. Jadi yang di ppMyAdmin juga outputnya menjadi .sql. Diusahakan seperti itu. Jadi saya start export. Sudah berhasil dan masuk di dump. Di tempat saya di home, terus di dumps. Nah, di sini ada file-file SQL yang barusan saya buat, yaitu Blade Challenge SQL yang ini. Nah, selanjutnya adalah kembali ke cPanel, kita menuju ppMyAdmin. Pas diklik, dia akan agak loading sebentar. Lalu nanti ppMyAdmin-nya ini mirip-mirip dengan localhost ppMyAdmin yang kita punya di localhost. Dan database yang sudah kita buat ada di sini semua. Dan yang tadi dibuat adalah Blade Challenge ya. Sudah dibuat yang ini. Nah, isinya masih kosongan karena memang belum ada migrasi dan segala macam. Nah, tinggal kita import aja. Nah, kalau di ppMyAdmin itu ada sebelah atas ini ada export import ya. Karena ini sudah di server di demosanberko.com, berarti kita bagiannya untuk import. Kita import saja. Import, terus browse your computer. Di sini katanya harus zip ya. File may be compressed, zip or uncompressed. Jadi di sini kita zip aja, coba bikin zip. Dan zipnya juga formatnya format compression.
Jadi SQL-nya harus tetap ada .sql lalu .zip gitu ya. Jadi di sini saya akan kompres lagi pakai .sql dulu, baru .zip. Gitu. Jadi saya create, nah jadi seperti ini. Saya choose file aja di home, dumps, terus play challenge SQL zip. Sudah kepilih filenya, lalu nggak usah dicentang-centang yang lain-lain, dibiarkan seperti apa adanya. Kita go aja, klik go. Nah ini tandanya sudah berhasil ya, imported has been successfully finished. Di sini tabel-tabelnya jadi muncul sesuai dengan yang saya punya di localhost di sini. Disesuai sekali isinya. Nah, tinggal nanti kita hubungkan lagi ya. Jadi database-nya sudah siap. Kita juga sudah buat database-nya di sini. Kita cek lagi, siapa tahu lupa. Nah, yang Blade Challenge yang ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengubah INV tentunya ya. Ingat bahwa INV yang kita punya, dia itu masih connect ke localhost database di lokal kita. Kalau di sini berarti kita harus sesuaikan ya di .inv-nya. Kita masuk lagi ke public HTML, ke file manager terus public HTML. Lalu tadi di Blade Challenge dibuka aja, dan INV ini silahkan diklik. Kalau diklik 2 kali dia auto download seperti itu, tapi kalau diklik kanan aja terus kita edit. Nah ini nama database, lalu username, root, dan password ini harus kita sesuaikan dengan yang tadi sudah dibuat di MySQL database yang ini ya. Di sini harusnya masih ada. Nah ini nama database-nya ini. Saya copy aja, lalu masukin ke INV yang ini. Database-nya ganti, bukan demo crude lagi. Ini yang ada di localhost saya. Kalau di sini harus menyesuaikan. Terus username-nya yang ini. Tentu saja. Username-nya ini. Dan password-nya hati-hati jangan ada enter seperti itu. Password-nya itu seingat saya 123456778. Kita klik. Lalu save change ya. Kalau teman-teman di sini ada yang menggunakan Laravel File Manager yang Unisharp, nah, app URL-nya nanti harus disetting juga ya, karena harusnya bukan udah localhost lagi, localhost 8000. Jadi harus diganti, tapi nanti kita harus dapat domainnya dulu. Kalau udah berhasil nih NV-nya, minimal database-nya sudah dibetulin, cukup yang database username dan password-nya yang diganti. Kita klik aja, save change, oke sukses, kita close aja. Nah kalau sudah berhasil seperti ini, harusnya INV kita project kita sudah terhubung, INV-nya dan terhubung ke database. Tinggal kita siapin domain. Jadi lari lagi ke cPanel. Nah, lalu cari yang namanya domain. Nah, di sini domains. Tapi diklik yang subdomains-nya ya, teman-teman. Di sini klik aja yang subdomains. Nah, di sini sudah banyak subdomain dari Demotion Bercode. Teman-teman bisa buat yang unik sendiri ya. Jadi jangan yang sudah ada, karena tentunya bakal konflik. Pilih aja, terserah teman-teman ngasih nama webnya ini judulnya apa gitu. Kalau saya di sini tes aja, misalnya testblade. Subdomain namanya testblade, nanti domainnya demosunbercode.com. Jadi
testblade.demosummercode.com, intinya kayak gitu. Terus di sini tunjuk dokumen rootnya. Kita tadi kan ada di public HTML ya. Terus kita tunjuk nama foldernya, kalau teman-teman masih ingat, tes atau Blade Challenge ya. Ya, Blade Challenge. Saya juga Blade Challenge deh biar konsisten. Ini udah benar. Oh, Blade Challenge-nya gini, Blade Challenge. Nah, jadi kita tunjuk dokumen rootnya, yaitu folder yang di public HTML yang barusan kita kirim zip lalu kita ekstrak ya. Dan arahkannya jangan ke foldernya doang, tapi arahkan ke folder publiknya ya. Nah, cukup seperti ini aja. Kita arahkan ke public, lalu kita create. Cukup. Oh, sudah ada. Namanya apa ya? Blade test. Blade test aja ya. Blade challenge, arahkan ke folder publiknya. Kita create. Ya, teman-teman, kayaknya yang tadi nggak gagal tapi berhasil, cuma saya kliknya 2 kali. Saya close aja. Nah, di sini sudah ada ya, bladechallenge.demosummercode.com. Kita arahkan ke sini. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sebetulnya cek, harusnya sih sudah bisa. Kita cek aja tadi kan nama domainnya yang lengkap adalah bladechallenge.demosummercode.com. Ya, ini dia project saya sekarang bukan di localhost lagi. Ini walaupun mirip dengan yang ini, sesuai dengan yang terakhir saya develop. Ini masih loading mungkin karena dalam proses deploy ya. Oke. Indeksnya. Nah, ini sama semua ya. Create-nya. Nah, dia harus login dulu. Jadi semuanya berjalan sebagaimana mestinya ya. Jadi yang biasanya localhost 8000 sekarang kita punya alamat domainnya ya. Tapi di sini masih HTTP, jadi not secure, belum HTTPS. Di sini rootnya mulai dari /login dan segala macam semuanya sama, gitu ya. Base URL-nya aja yang berbeda, bukan localhost 8000 lagi, tapi sesuai dengan domain yang sudah kita setting. Itu login juga pasti berjalan ini. Abduh@mail. Passwordnya 1-8. Ya, sekarang bisa. Paling fitur yang harus di edit lagi adalah .env yang tadi ya. Jadi yang ini pastinya udah nggak bisa dipakai di browser server. Di sini nggak bisa harusnya. Masih ada ya. Cek. Nah, di sini gambarnya nggak nampil, artinya ini gagal ya. Harusnya gambarnya nampil kalau dia berhasil, karena di env-nya masih localhost 8000. Jadi di env-nya harus diganti dulu. Ini bagi yang sudah memasang ini ya, sudah memasang Laravel File Manager.
Jadi DNV-nya harus disesuaikan. Nah, di sini tinggal saya arahkan aja ke Blade Challenge demosunbercode.com HTTP sudah betul. Kita save lagi, kita close lagi, kita coba refresh saja, dan kita buka lagi. Mudah-mudahan jadi berjalan. Masih belum. Ya, tapi intinya teman-teman sudah bisa deploy ya. Ini masalah Laravel File Manager, kasusnya akan dipecahkan nanti ya, kalau misalkan ada yang bermasalah di sini. Nah, intinya teman-teman sudah bisa punya domain di share hosting ya. Jadi teman-teman bisa praktek di share hosting masing-masing, tapi untuk saat ini kita sediakan share hostingnya, silakan teman-teman pakai. Nanti saya akan kasih akses menuju share hosting. Oke, selamat mencoba untuk deploy Project Laravel.